Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan materi terkait keberagaman lingkungan sekitar. Tanpa memperpanjang waktu, mari saja langsung kita mulai. Check it out. Yang pertama, mengenal lingkungan sekitar. Interaksi antar manusia dan lingkungan alam sudah terjadi sejak zaman prasejarah. Zaman prasejarah disebut juga dengan zaman praaksara. Zaman praaksara atau Madanirlika. Madanirlika adalah zaman ketika manusia belum mengenal aksara atau tulisan. Sebelum manusia ada di dunia, sejarah alam semesta sudah berlangsung lebih dulu. Menurut teori geologi, proses perkembangan bumi terjadi dalam 4 tahapan masa, yaitu masa arkeokum, masa paleozoikum, masa mesozoikum, dan masa neozoikum. Zaman arkeokum berlangsung kurang lebih 2.500 juta tahun yang lalu. Ciri-cirinya, kulit bumi masih panas, keadaan bumi belum stabil, masih proses pembentukan. Yang kedua, zaman paleozoikum. Zaman paleozoikum berlangsung kurang lebih 340 juta tahun yang lalu. Ciri-cirinya, bumi mulai berbentuk, tanda-tanda kehidupan mulai muncul seperti ikan, amfibi, dan reptil. Yang ketiga, zaman Mesozoik berlangsung kurang lebih 140 juta tahun yang lalu. Ciri-cirinya, jenis ikan dan reptil sudah mulai banyak. Dinosaurus diperkirakan hidup pada zaman ini. Yang keempat, zaman Neozoik berlangsung kurang lebih 60 juta tahun yang lalu hingga sekarang. Zaman Mesozoikum terbagi 2 zaman, yaitu zaman tersier dan zaman Keuter. Seiring perkembangan peradaban manusia, terjadi pencemaran lingkungan di mana pada zaman prasejarah. Pencemaran dimulai ketika manusia menciptakan api pertama. Hal ini terbukti dengan adanya jelaga yang ditemukan di langit-langit gua prasejarah. Pencemaran terjadi karena kurangnya ventilasi atau saluran sirkulasi udara di gua-gua tersebut. Pencemaran lingkungan semakin terlihat pada zaman logam. Saat manusia mengenal penempaan logam, ada berbagai jenis pencemaran antara lain pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Yang pertama, pencemaran udara. Pencemaran udara terjadi ketika ada substansi fisik, biologi, atau kimia di atmosfer dengan jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Pencemaran udara dapat disebabkan oleh zat gas, cair, maupun padat. Pencemaran oleh zat gas disebabkan oleh senyawa seperti karbon monoksida atau CO, senyawa belerang atau S, senyawa nitrogen atau N, dan klorofluorkarbon atau CFC. Contoh aktivitas manusia penyebab pencemaran lingkungan udara antara lain pembakaran sampah, penggunaan bermotor, dan kegiatan industri yang menghasilkan asap limbah. Selanjutnya, pencemaran air. Air merupakan kebutuhan paling penting bagi kehidupan manusia. Namun, seiring berjalannya waktu, kegiatan manusia tersebut jugalah yang menyebabkan pencemaran air. Pencemaran air merupakan masuknya zat pencemar dengan konsentrasi yang cukup besar ke dalam air tanah di bawah permukaan atau di badan. Penyebab dari pencemaran air seperti sampah dari pemukiman masyarakat, pertanian, dan industri. Selanjutnya, pencemaran tanah. Tanah merupakan bagian penting dari komponen ekosistem. Tanah terintegrasi dengan unsur-unsur fisik permukaan bumi, seperti litosfer, atmosfer, dan hidrosfer. Namun, pengelolaan tanah yang tidak terkontrol dapat menimbulkan pencemaran. Pencemaran tanah terjadi ketika ada bahan kimia beracun di dalam tanah dengan konsentrasi yang cukup tinggi. Penyebab pencemaran tanah yaitu praktik pertanian dengan menggunakan bahan kimia dan pembuangan limbah industri. Selain berinteraksi dengan lingkungan alam sekitar, manusia juga berinteraksi dengan sesamanya. Hal ini terjadi karena manusia adalah makhluk sosial. Kehidupan sosial tidak mungkin terjadi tanpa interaksi. Interaksi itu disebut dengan interaksi sosial. A. Pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik berupa aksi saling mempengaruhi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok antar kelompok. B. Syarat interaksi. Menurut Sujono Sukanto, terdapat 2 syarat yaitu kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial adalah hubungan antar satu orang atau lebih melalui komunikasi tentang maksud dan tujuan masing-masing. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari satu pihak kepada pihak lain. Nah, hanya itu
materi dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.